Bagaimana kita terlepas dari sekularisme? Sebenarnya kalau mau kita renungkan, sekularisme itu kan ajaran tuh. Ajaran itu benda mati itu makhluk hidup. Makhluk hidup atau benda mati nih. Benda mati. Ajaran itu loh. Saya ajaran itu nggak punya kekuatan apa-apa. Dia mencengkram kita kalau kita gunakan. Betul enggak? Ya, Kalau tidak kita gunakan nggak bisa mencengkram kita. Yang mencengkram itu siapa? Ya makhluk hidup itu. Ya memang kita menjadi tercengkram oleh sekularisme itu ketika ajaran itu diyakini oleh makhluk hidup manusia tadi. Ya tak? Diyakini, bukan diyakini tapi diterapkan oleh makhluk hidup tadi, oleh manusia tadi. Jadi kalau sekularisme sendiri nggak ada apa-apanya, dia cuma ajaran. Kalau dilepaskan juga nggak akan mengancam sekularisme itu. Apa ancam apa? Benda mati dia. Jadi kamu disebut, nah sebenarnya yang menjadi ancaman itu, yang mengancam adalah orangnya yang menerapkan sekularisme. Bukan hanya orangnya, sistem itu kan diterapkan orang juga. Kalau sistem itu nggak diterapkan ya nggak bisa apa-apa. Nah, makanya sebenarnya itu kalau ingin ingin melepaskan itu ya satu, ya umat Islam sendiri harus melepaskan ajaran itu. Sekularisme dilepaskan. Dengan cara apa? Dilepaskan, jangan diyakini. Selama ada umat Islam yang teracuni pikiran itu, ya akan mencengkeram dirinya. Gitu. Dia harus membebaskan pikirannya dari sekularisme. Ya tadi saya katakan tadi. Jadi misalnya ya, kenapa misalnya orang menolak khilafah? Ya karena sekuler. Kenapa sekuler? Ketika dia pandang bahwa agama tidak boleh ngatur-ngatur soal negara. Jadi negara itu diatur oleh semau-maunya manusia. Itulah sekuler. Nah, itu satu. Yang kedua ya, kalau mau penguasanya harusnya juga, kalau penguasanya juga melepaskan ya sama. Cuman memang faktanya memang tidak mudah penguasa itu melepaskan sekuler. Kenapa tidak mudah? Kenapa tidak mudah? Karena bagi penguasa sekularisme itu enak. Betul enggak? Kenapa kok enak? Karena dalam sekularisme itu hukum dan aturan dibuat oleh manusia. Yang manusia itu siapa yang buat hukum? Mereka juga. Manusia yang berkuasa. Nah kalau rakyat seperti kita nggak bisa membuat aturan ya sengsara. Gitu. Mereka seenak-enak yang buat, misalnya dibuat pajak tinggi, ya. Sementara gaji pejabatnya dinaik-naikkan, ya. Itu kan menyengsarakan, ya. Jadi buat berbagai macam aturan. Rakyat mengkritik, tangkap, dibuat aturannya. Ya. Jadi enak bagi penguasa itu. Jadi memang mereka tidak mudah gitu. Bukan karena nggak tahu kalau itu buruk, nggak tahu. Mereka tahu juga. Apalagi yang muslim. Tapi sudah terlanjur enak. Terlanjur enak itu seperti orang makan riba itu kan. Kalau ditanya orang makan riba, tahu nggak riba itu haram? Tahu. Kok masih riba? Enak. Kalau ditanya korupsi, tahu nggak itu buruk? Tahu. Kenapa kok masih lakukan? Enak. Rasa enak itu mengalahkan akal sehatnya, bahkan mengalahkan keimanannya gitu loh. Nah, sebenarnya yang menerkam kita, bukan menerkam apa tadi? Mencengkram kita penguasa tadi. Penguasa yang menerapkan sekulerisme.